Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di ibadah Minggu GKJW Jemaat Malang 7 April 2024 yang saat ini berada di Minggu Paskah kedua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ibadah kita saat ini dilayani oleh Ibu Pendeta Yuyun Purwandini STH. Kita akan bersama-sama masuk pada panggilan ibadah. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 bait 3 dan 4. Saudara-saudara, marilah kita teduhkan hati dan pikiran kita untuk kita siapkan datang beribadah kepada Tuhan dan kita bersama masuk saat teduh. Ibadah kami pada sore hari ini ya Tuhan, kami lakukan dalam iman bahwa Tuhan Allah Bapa yang menciptakan dan memelihara langit dan bumi serta seluruh isinya, yang menjadi sumber keselamatan dan kesejahteraan hidup kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara semua. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Selamat datang dalam ibadah kita pada hari ini. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua. Tema yang kita hayati di dalam ibadah kita hari ini, GKJW bangkit bersama Kristus, mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Sedangkan tema khotbah merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup. Mari kita sambut bersama-sama, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 340 bait 2 dan 3, Hai bangkit bagi Yesus. Yang
Saudara-saudara, kita bersama-sama terima firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur bahwasanya hari ini kita semua senantiasa mengalami kasih setia Tuhan. Ada banyak hal yang sudah kita rasakan dan kita alami dalam hidup sebagai wujud kebaikan dan kemurahan dari Tuhan. Tanpa berpikir berapa banyak kita melakukan kesalahan atau dosa. Oleh karena itu, pada hari ini ketika kita membaca dan juga menyimak apa yang disampaikan Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita mengalami hidup yang sesungguhnya ketika kita mampu menjalani perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Namun kenyataannya justru yang terjadi adalah disadari atau tidak, kita seringkali terpeleset, terjatuh dalam dosa atau kesalahan. Oleh karena itu pada sore hari ini bersama-sama kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kita akui semua kekurangan, kelemahan, bahkan dosa atau kesalahan kita di hadapan Tuhan. Di dalam doa kita masuk saat teduh. Terpujilah Engkau Allah yang di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan, kami semua mensyukuri rahmat-Mu, bahwasanya kami selalu mengalami kehidupan yang berkelimpahan, damai, dan sejahtera lahir maupun batin sebagai wujud cinta kasih Tuhan bagi kami. Namun Tuhan, kami pun juga pada akhirnya merasa malu, penuh penyesalan diri. Kami sadar bahwa kami tidak pantas menerima semua kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, mengingat banyak sekali peristiwa hidup yang tercemar bagi Tuhan maupun sesama karena dosa dan kesalahan yang kami buat, mulai dari tutur kata, perbuatan, terlebih lagi pikiran kami yang sering negatif yang berlawanan dengan kehendak-Mu. Pada sore hari ini ya Bapa, kami semua tertunduk, diam, sujud di hadapan-Mu, memohon belas kasihan Tuhan untuk Engkau berkenan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Tuhan pun juga mengulurkan tangan bagi kami untuk mengajak kami bangkit dari keterpurukan karena dosa atau kesalahan kami. Sertai dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa kehidupan kami selanjutnya, agar kami semakin bijaksana, semakin pandai untuk memberlakukan sabda-Mu, firman Tuhan, perintah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak mudah terjatuh, tergoda oleh perbuatan dosa. Bersamalah dengan kami Bapa, kami semua ingin hidup setia dan taat melakukan kehendak-Mu.
Hanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa dan bersyukur. Amin. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu. Saudara-saudara, pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Sehingga Tuhan Yesus rela menanggung dosa kita dengan mati di kayu salib dan menebus kita dari hukuman karena dosa kita. Maka terimalah sabda Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai 17. Yang demikian sabdanya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang jua pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita sambut bersama, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 39 bait 1 dan 2. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tibalah kita saatnya masuk dalam pelayanan firman Tuhan, tapi marilah kita bersatu hati di dalam doa. Terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Engkau yang telah selalu melindungi kami dengan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Engkau yang selalu memberkati kami dengan kasih-Mu, sehingga Engkau dapat mengumpulkan kami di tempat ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Sesaat lagi kami akan memperdengarkan firman kuasa pemberian-Mu ya Tuhan. Bersabdalah, biarlah di dalam firman roti kehidupan ciptaan Engkau ini dapat menyinari kehidupan jiwa, tubuh, dan pikiran kami,
sehingga apapun yang kami dengarkan malam hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan muliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat yang ketiga. Firman Allah jayalah. Bacaan yang pertama, firman Tuhan malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35. Bacaan pertama, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35. Yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, apabila saudara bersama diam dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya, sungguh
Bacaan yang kedua diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 2. Bacaan yang kedua dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 2. Demikian bacaannya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dengan Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Saya ajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca dan memperhatikan Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan.
Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yang berbahagia adalah kita yang memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Duduk kembali. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Apa kabar panjenengan? Sehat? Ya, luar biasa. Ya, kita semua memiliki berapa indera? 5 ya. Ada mata, ada telinga, hidung, kemudian kulit. Lalu apa lagi? Ya. Semua panca indera kita itu ada fungsinya. Telinga kita bisa mendengar, kulit meraba, kemudian hidung mencium, kulit merasakan halus, kasar dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah mulai bergeser ya fungsi itu. Menawi panjenengan jalan-jalan ke MOG atau Matos. Istilah yang sering terdengar, menawa. Aku lagi lapar mata nih. Mata lapar. Cuci mata. Jalan-jalan. Lihat-lihat barang yang disukai. Terus fungsi telinga yang harusnya mendengar sudah banyak bergeser, kita pakai lebih banyak kita gunakan mulut kita berbicara. Nah, saudara-saudara, fungsi panca indera kita yang sudah disusun rapi dan dibuat oleh Allah itu punya makna masing-masing. Ya.
Dengan panca indera itu, saya dan panjenengan semua akan mengalami, merasakan semua peristiwa kehidupan. Tidak hanya yang menyenangkan, tetapi juga kadang-kadang mengecewakan, yang tidak menyenangkan. Nah, semua itu punya makna untuk memproses hidup kita untuk semakin menjadi pribadi yang dewasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki Minggu Paskah yang kedua. Kita tadi sudah menyimak 3 bacaan, mulai dari Kisah Para Rasul, 1 Yohanes, dan Yohanes. Inti yang disampaikan 3 bacaan itu adalah mengajak kita untuk merasakan, mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup. Kita perhatikan bacaan yang pertama. Sungguh luar biasa jikalau kita memperhatikan cara hidup jemaat mula-mula. Ya. Mereka punya prinsip. Jemaat mula-mula ini, apa yang mereka miliki menjadi milik bersama. Kata yang suka mereka gunakan adalah kata milik kita. Jadi tidak ada suasana ki duweku, duwekmu, punyaku, punyamu. Selain itu, mereka juga punya kebiasaan untuk hidup berbagi. Mengapa mereka bisa melakukan itu, Bapak Ibu? Tentu saja didasari pada pemahaman, pengertian bahwa mereka sudah menerima keselamatan melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ketika mereka punya kebiasaan untuk berbagi, di sini juga tidak ada kesan mereka hidup dalam kekurangan, tetapi semakin berkelimpahan. Dan tidak hanya itu yang mereka kerjakan, mereka sering berkelompok, sering berdoa bersama, sering bersekutu bersama para rasul. Dan mereka merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan. Ini yang menyebabkan mereka sangat peduli dengan sesama. Demikian juga pengalaman hidup yang dialami oleh Yohanes dalam bacaan yang kedua. Bahwa hidup dalam kuasa Allah adalah hidup dalam terang. Kalau sudah hidup dalam terang, berarti di situ Yohanes mampu melakukan kebenaran, kejujuran, ketulus ikhlasan. Dan di dalam terang tidak ada kegelapan. Yohanes menyampaikan bahwa hidup dalam kegelapan sama saja hidup dalam dosa. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan karena dosa sudah ada dalam kuasa Yesus yang sudah bangkit. Dan Yohanes juga merasakan kehadiran perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Pengenalan dia secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Terlebih lagi bacaan yang ketiga, para murid. Semula para murid merasa ketakutan, Bapak Ibu. Dan tidak heran kalau semua ruangan ini pintu terkunci rapat. Ya. Jadi tidak ada pintu yang terbuka. Ketakutan dengan orang Yahudi. Dan di tengah-tengah ruangan yang tertutup, terkunci rapat,
Para murid menjadi kaget karena Tuhan Yesus menyapa, damai sejahtera bagi kamu. Berapa kali Bapak Ibu Tuhan Yesus menyampaikan ini? 1 kali? Lebih dari 1 kali, yaitu 3 kali. Damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Setelah mendengar kata-kata ini, para murid kemudian merasa lega, penuh sukacita, bahagia. Rasa khawatir, cemas, takut hilang. Satu hal yang menarik Bapak Ibu dari bacaan kita hari ini bahwa tidak hanya kehidupan jemaat mula-mula, tidak hanya Yohanes tetapi juga semua murid termasuk Thomas. Setelah mengalami kehadiran perjumpaan dengan Tuhan Yesus, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, berubah menjadi pribadi yang siap untuk menerima panggilan utusan Tuhan. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Yaitu menyampaikan bahwa Yesus sudah bangkit, menang atas maut dan menyelamatkan hidup dari maut, yaitu keselamatan hidup yang kekal. Dan ini yang diinginkan oleh Tuhan Yesus bagi para murid Bapak Ibu setelah peristiwa kebangkitannya. Minggu Paskah yang kedua yang kita alami saat ini, saya dan panjenengan semua belajar terus merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup. Apa yang panjenengan bayangkan ketika ada ajakan, ayo kita merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan? Apakah seperti yang dilakukan, dialami para murid pada waktu itu di bacaan kita? Kehadiran Tuhan dirasakan oleh semua orang dalam hal-hal yang sangat sederhana, baik yang menyenangkan maupun yang tidak. Saudara-saudara, ada pengalaman setiap hari Kamis kami ibadah Patuen. Biasanya suami itu mendampingi, ngancani saya untuk melakukan tugas ini. Tapi malah justru pergi ke kemana? Ke Panjen, membelikan gulai. Si anak kepingin makan gulai, kepingin dia bisa donor darah, ben darahnya itu bisa naik, bisa donor. Pak, aku kepengen gulai. Berangkatlah dia bersama anak. Sampai di sana panjenengan pirsa, apa yang terjadi? Baru masuk warung, ada 3 warung yang didatangi. Semuanya bilang, maaf, sudah habis. Kecewa, pulang di dekat Selorok jalan Berliku-liku itu ban gembos. Mereka berdua telepon, ibu, udah gula habis, sekarang ban gembos lagi. Nah, kamu harus tahu ada apa di balik semua itu. Kamu diselentik Gusti Allah. Tahu kalau hari Kamis ibadah keluarga, kenapa harus pergi? Contoh kecil sederhana, ini adalah peristiwa
mengalami, merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan tidak izinkan untuk makan gulai. Mulai dari gulai habis, ban gempos. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ketika kita bisa merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan, cinta kasih Tuhan, berkat Tuhan, itu bisa terjadi kalau panjenengan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tidak pernah meninggalkan hidupan doa, komunikasi yang intens dengan Tuhan dan juga sesama, dan setia dan taat melakukan kehendak Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau saya dan panjenengan semua melupakan, mengabaikan Tuhan, tidak pernah berdoa, apalagi kalau ke gereja sudah hujan, males. Percayalah bahwa kita tidak bisa merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan, sapaan Tuhan, cinta kasih Tuhan, apalagi berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita belajar dari cara hidup jemaat mula-mula dan juga Yohanes, bahwa pengalaman hidup yang dijalani adalah pengalaman yang terus-menerus berusaha memahami, mengerti setiap kehendak Tuhan yang terjadi untuk hidup kita. Saya percaya panjenengan semua mengalami yang namanya angin. Entah itu angin yang bertiup sepoi-sepoi, atau angin yang sangat kencang. Apa yang panjenengan rasakan dengan angin itu? Angin bisa kita rasakan, kita sejuk, adem. Tetapi apa bisa kita lihat angin itu? Demikian juga hanya dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Mata kita tidak pernah bisa melihat di mana Yesus ada di tengah kita. Tetapi kita merasakan dampaknya, karyanya, cinta kasihnya, perhatiannya, pemeliharaannya. Itulah yang ingin Allah sampaikan kepada kita hari ini. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bersama-sama saya dan panjenengan, kita lakukan kehidupan yang terbaik untuk Tuhan, untuk sesama, untuk gereja kita, untuk masyarakat dan negara kita. Hidup yang berkenan bagi Tuhan. Selamat Paskah Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan selamat menikmati karya Tuhan, merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Bapa di dalam surga, ajarilah kami untuk peka merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Sehingga semakin hari semakin kami dimampukan untuk melakukan tugas panggilan Tuhan, mewartakan kabar sukacita, mewartakan kabar keselamatan, mewartakan kabar damai sejahtera bagi semua orang. Kuasa Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan hati kami semua. Kami dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup.
Amin. Kita bersama-sama menyanyi memuliakan nama Tuhan PKJ nomor 232 bait 3. Dikala hidupku tentram. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat Bapak Ibu. Kita masuk saat teduh. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama Tuhan kami nyatukan hati untuk kami menyampaikan seruan doa syafaat kami. Yang pertama, kami teringat dan berdoa untuk semua umat Tuhan yang hari ini tidak dapat hadir karena sakit. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Matsari, Bapak Ibu Sadu Sumanto, Bapak Rujito DM, Bapak Anung Widyananto, Ibu Clara Martina Subandi, Bapak Subandi, Bapak Pitono, Ibu Tatik Isman, Bapak Rasid Siswanto, Ibu Syekti Nampi, Ibu Iskandar dan Ibu Harto serta seluruh warga jemaat yang sudah adios. Di dalam kelemahan fisiknya Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Uluran tangan dan kuasa Tuhan memberikan mereka kekuatan baru dan kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk setiap warga jemaat GKJW Malang, baik yang sudah hadir pada hari ini maupun yang belum. Engkau selalu datang menyertai kehidupan mereka ya Bapa, dan juga memberkati setiap pekerjaan mereka, sehingga dapat mencukupkan kebutuhan mereka setiap hari. Tuhan juga kuatkan, teguhkan hati dan iman mereka di saat mereka mungkin menghadapi pergumulan. Apapun yang dialami peristiwa yang menyedihkan,
Tuhan datang untuk memberikan penghiburan. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Engkau memberkati mereka semuanya, mulai dari yang masih bayi sampai yang sudah dewasa. Masa depan mereka, kiranya Tuhan yang menata, mengatur masa depan mereka, masa depan yang cerah. Kekuatan, kesehatan, dan kesukacitaan dalam hidup serta memiliki rasa takut kepada Tuhan, Engkau berikan kepada mereka, semua anak-anak kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Sertai pemimpin kami bagi negara ini, dimanapun mereka berada. Anugerahi mereka kemampuan untuk memiliki rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Sehingga kebenaran, kejujuran, dan keadilan senantiasa mereka terapkan dalam hidup sebagai pemimpin bangsa ini. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu kepada Bapak Pendeta Lega, Bapak Ibu Penatua Diaken, Pamong, juga tim musik gereja, tim multimedia, koster, lalu pelayan dalam komisi, pengurus KRW, dan semuanya ya Bapak, bersama keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati setiap karya mereka. Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati dan iman mereka. Tuhan berikan kemampuan mereka untuk semakin hari semakin sabar dan bijaksana. Agar apa yang Tuhan inginkan untuk membuat dunia ini dunia penuh dengan damai sejahtera boleh terwujud melalui karya mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap kegiatan yang sudah dirancang oleh jemaat Tuhan di sini, jemaat Malang. Tuhan, Engkau ada bersama mereka, sehingga tidak ada satupun kegiatan yang berlalu dengan sia-sia, tetapi sungguh-sungguh berguna, bermakna dalam kehidupan seluruh warga jemaat, yaitu hidup mengandalkan hanya pada kuasa dan kekuatan Tuhan. Kami juga bersyukur bila dalam minggu-minggu ini Tuhan anugerahkan 1 tahun usia, ulang tahun perkawinan dan ulang tahun kelahiran. Tuhan, kami tidak bisa menyebut nama satu persatu. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah yang sudah mereka alami. Biarlah dengan tambah 1 tahun usia perkawinan maupun usia kelahiran, Tuhan juga tambahkan mereka dalam keadaan penuh kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Mereka semakin dewasa, mereka semakin sabar, mereka semakin bijaksana dalam jalannya hidup, dan mereka semakin peka, merasakan dan mengalami bahwa Engkau hadir dalam kehidupan mereka setiap hari. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan yang mulai mengabaikan Engkau, melupakan Engkau. Tuhan juga memberkati mereka sehingga mereka pada akhirnya mau bertobat, kembali meninggalkan dosa, kembali merasakan dan mengalami kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Ada banyak doa yang ingin kami sampaikan Bapa, namun kami percaya Engkau memberkati, mengabulkan, mendengar doa kami. Namun bukan karena menuruti kemauan dan kehendak kami sendiri, tetapi kami ingin biarlah kehendak rencana Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang beragama Muslim, yang sebentar lagi mereka akan bersukacita berbahagia merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tuhan, kami ingin mereka benar-benar bisa menikmati Hari Raya Idul Fitri itu. Mereka bisa mengalami semakin dewasa, semakin bijaksana, semakin bertanggung jawab atas iman yang sudah mereka miliki. Berkatilah mereka Tuhan.
Terima kasih Bapa. Demikian seru doa syafaat kami. Kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Bapak, Ibu, Saudara, begitu besar berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Penyertaannya senantiasa kita rasakan setiap hari. Kasih-Nya nyata melalui karya keselamatan bagi kita umat-Nya. Maka dari itu, sebagai ucapan syukur atas kasih Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan ada firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a yang demikian firman-Nya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil memuji PKJ 150 Medley NKB 200. Engkau bersyukur
Kristus dengan kasih-Nya, penyempurnanya penuh. Orang kan datang apabila Engkau menjadi saksi teguh. Kami undang untuk berdiri, mari kita berdoa. Kami mensyukuri atas berkat yang telah Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan membersamai aktivitas kami sampai saat ini. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Terlebih-lebih Tuhan, pada sore hingga malam ini, di dalam peribadatan ini Tuhan telah memberikan berkat sehingga ibadah dapat berlangsung sesuai dengan rencana kami. Terkhusus Tuhan, kami telah memberikan persembahan pada ibadah pada sore hari ini. Berkati dan jadikanlah benda mati ini dapat berguna bagi pelayanan kami. Dan kalaupun ada berkat yang masih ada di dalam kehidupan kami, ada di dalam kami pribadi lepas pribadi, berikanlah kami roh kebijaksanaan sehingga kami dapat menggunakannya dengan bijaksana. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mempunyai tugas untuk mengelola persembahan ini. Demikian Tuhan, ungkapan syukur dan permohonan telah kami sampaikan dan kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita undur dari hadapan Tuhan dengan damai dan sukacita. Kita jalani hidup dengan penuh ucapan syukur. Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan bersama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 341 bait 1, 2 dan 3, Kuasamu dan Namamu lah. Bagi yang kau
Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.